Selamat malam. Selamat Selamat malam Bu malam, Dewi. Selamat dokter. malam Indonesia. Wah, Apa merah kabar? ini tandanya Merah. menyala semangat ya. Iya, semangat Hampir dong. Kan sama tahun dengan yang saya. baru. Saya merahnya agak luntur ini, dok. Iya, iya. Iya, ini tahun Oke. yang baru nih edisi Dokter Talk One More yang pertama di tahun ini nih ya. Iya, Udah ini yang libur pertama kali, dokter. panjang. Kita udah libur panjang pas lagi kemarin ya, tahun baruan ya. Iya, dokter ini. Iya, Iya. Oke, oke. kita Iya, langsung mulai dokter aja ini ya. temanya menarik nih, dok. Temanya malam ini menarik sekali. Karena Iya, ini kan yang betul. baru, saat ini baru wabah ya, dok ya. Gitu. Iya, betul. Nah, Jadi iya, awalnya saya tuh tuh kita mau ambil tema transdermal lagi aja deh gitu kan. Karena kan awal tahun mengingatkan kita lagi akan apa teknologi transdermal nano. Tahu-tahu betul. kita kemarin banyak ini ya, banyak permintaan untuk membahas masalah yang kayaknya memang urgent harus kita bahas sekarang sih gitu. Sebelum Iya, saat ini lagi, menjadi karena lagi pandemi wabah ya. ya, dok ya. Betul Heeh, banget. iya, Sebelum betul. menjadi pandemi kita harus siap-siapkan sedia payung sebelum hujan ya nggak? Betul, ya, oke. Kalau Ya, keburu oke hujan dokter, nanti mungkin basah. bisa langsung dimulai saja ya karena saya sendiri pun Oke. juga udah nggak sabar menunggu ilmu dari Oh, dokter Meta. Ya, oke, silakan dokter. baik. Terima kasih. Ini saya coba share screen dulu ya. Udah bisa kelihatan semuanya ya? Sudah dok, Oke, sudah ya. siap. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai sebuah penyakit yang kelihatannya sih apa batuk pilek biasa gitu ya. Tapi apakah benar belakangan ini seperti yang diberitakan ada namanya influenza dari Cina? Virus influenza Cina ini tuh apa sih sebetulnya? Apakah memang benar-benar berbahaya bagi kita, mengancam seperti COVID? Akankah itu menjadi pandemi lagi? Oke, kita lihat ya trennya. Nah, sebelumnya saya akan ini mengingatkan bahwa yang saya katakan pada hari ini adalah info yang saya dapatkan sampai hari ini tentunya. Nah, ke depannya gimana? Mungkin perkembangan itu akan kita amati terus ya seberjalannya waktu gitu. Tetapi saya memberikan informasi yang sangat update dari Kementerian Kesehatan baru baru saja ini berapa hari yang lalu gitu informasi ini ya. Jadi saya sampaikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ini tahu gitu dan tidak panik ya. Tapi juga tetap bisa siap-siap dan waspada gitu dan tahu apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau ini terjadi pada keluarga kita atau gimana caranya biar kita nggak terkena penyakit ini. Oke, jadi apa yang akan kita bahas pertama adalah dua jenis virus, yaitu human metapneumonia virus, ya, yang kedua lagi virus influenza. Jadi dua virus ini adalah virus yang saat ini sedang naik daun nih dibicarakan di seluruh dunia. Jadi bukan cuma Cina aja ternyata ya. Jadi di Amerika Serikat juga sedang diamati nih ini semua termasuk di negara kita juga. Oke, kenapa ada dua? Ternyata human metapneumovirus ini tidak sendiri, tapi dia itu menyebabkan influenza like illness. Selain itu juga virus influenza sendiri menyebabkan influenza like illness. Nanti kita lihat datanya ya. Oke. Saluran nafas kita itu terdiri dari saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Ini udah pernah kita bahas waktu kita membahas infeksi saluran nafas, kanker paru dan sebagainya ya. Nah, saya ingatkan lagi saluran nafas bagian atas itu dari rongga hidung, tenggorokan sampai sebuah ada katup ya, katup yang namanya laring tuh. Jadi ada katup antara tenggorokan dengan kerongkongan. Nah, di situ saluran nafas bagian atas. Kemudian saluran nafas bagian bawah itu mulai dari trachea, kemudian bercabang jadi bronkus dan jadi paru-paru ya. Nah, jadi saluran nafas bagian atas itu bisa meradang, namanya infeksi saluran nafas atas, itu kalau rinitis, artinya orangnya rinitis di hidung nih, bersin-bersin, pilek, ya. Kalau sinusitis radangnya pada sinus, ya, seperti gambar ini, sinus adalah rongga-rongga yang ada di tulang tengkorak. Nah, faringitis ini termasuk tonsilitis ya, itu radang pada amandel atau tenggorokan yang biasanya sukanya nyeri menelan, nah itu faringitis. Nah, laringitis adalah radang pada pita suara ya. Jadi kalau kita mengalami radang itu radangnya bisa turun terus tuh mulai dari hidung, terus kemudian ke tenggorokan, ke ke bagian belakang dan akhirnya bisa juga turun ke bagian bawah ke paru-paru gitu. Nah, jadilah bronkitis atau pneumonia ya.
Kalau asma itu apa artinya? Ini influenza itu, virus influenza dan HMPV itu bisa mencetuskan berbagai penyakit kronis, contohnya asma atau PPOK. Artinya dengan adanya radang di daerah paru-paru, dia tuh jadi kurang kembang kempesnya jadi kurang kalau pada PPOK, kalau pada asma ada uh, air trapping, jadi ada udara yang nggak bisa keluar gitu ya, akhirnya orangnya jadi sesak. Ya, oke. Nah, ini penyakit paru. Jadi kalau paru-paru itu terkena pneumonia atau radang paru, kan paru-paru kita bentuknya bercabang-cabang ya, seperti pohon, tapi sebenarnya ujungnya itu kayak apa ya, gelembung-gelembung udara gitu, yang kita di mana di sini bisa bertukar antara udara CO2 dan oksigen gitu. Nah, dengan adanya pernanahan, terbentuknya nanah atau cairan karena infeksi, itu menjadi sulit bertukar antara CO2 dan oksigen. Akhirnya saluran nafasnya jadi banyak lendirnya, jadi banyak nanahnya gitu, menjadi seperti ini ya. Nah, kalau pada asma saluran nafasnya menjadi menyempit juga ya karena dia ada radang gitu, terindius alerginya. Nah, penyakit saluran nafas bagian atas ataupun bagian bawah itu kan nggak cuma infeksi, bisa ada penyakit kongenital emang bawaan, atau ada apa cancer, atau ada trauma misalnya injury ya, atau kecelakaan, atau bisa alergi autoimun. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang infeksi. Nah, jadi apa sih yang terjadi di Cina? Situasi di Cina pada minggu ke-51 tahun 2024, bulan Desember berarti ya, Cina itu melaporkan adanya peningkatan kasus influenza-like illness di rumah sakit mereka. Nah, kemudian seminggu kemudian ya, dilaporkan juga ada 171 kejadian luar biasa influenza-like illness. Tapi sebetulnya dari 171 itu, 126 KLB disebabkan oleh virus influenza A, yaitu H1N1. Nah, kalau kita lihat virus influenza A ya, itu merupakan virus yang paling banyak sebetulnya didapatkan sebagai penyebab influenza-like illness di Cina. Nah, datanya ada berapa? Influenza A itu ada 4.851 spesimen. Terus ya influenza A tipe H3N2 itu ada 18 spesimen, influenza B Victoria itu ada 14 spesimen. Itu. Nah, kemudian ini ada data ini di minggu ke-51 ya. Kalau kita lihat di tabel ini Bapak Ibu ya. Nah, COVID-nya 1,6%, angkanya diingetin ya. Terus kemudian influenza virusnya 23% ya. Nah, terus ada lagi RSV 2,3%, adenovirus 4,5%, human metapneumovirusnya itu adalah 6,1%, rhinovirus 6,2%. Nah, ini adalah penyebab-penyebab seseorang kena batuk pilek di Cina. Jadi sebetulnya yang paling banyak adalah tipe influenza virus, bukan COVID. Nomor satu ini COVID ya, bukan COVID, bukan juga human metapneumovirus. Tapi human metapneumovirusnya lumayan tinggi, 6,1. Di sini juga rhinovirus 6,2. Ini adalah yang kalau batuk pilek itu kita sebut sebagai, oh ini loh batuk pilek karena virus gitu ya. Tapi nanti kita lihat data perkembangan selanjutnya ya. Kita bahas dulu apa itu HMPV. Nah, human metapneumovirus ini bukan virus baru, tetapi sudah ditemukan tahun 2001 di Belanda. Dia adalah famili Pneumoviridae. Dia tuh suka bersama-sama RSV datangnya, respiratory syncytial virus. Virus ini biasanya banyak menyebar di musim dingin hingga sepanjang musim semi. Nah, penyebarannya itu melalui batuk, bersin, sentuhan, jabat tangan, kontak, atau menyentuh benda atau permukaan ya yang terkontaminasi, kemudian kitanya menyentuh selaput lendir gitu, entah hidung, entah mulut, entah mata gitu ya. Jadi ini persis sekali dengan penyebarannya COVID. Nah, CDC Cina, Center for Disease Control Cina itu mengatakan bahwa infeksi HMPV seringkali menyerang anak kurang dari 14 tahun. Nah,
Inkubasinya kurang lebih 3 sampai 6 hari. Inkubasi itu bagaimana dari virus masuk sampai menimbulkan penyakit. Nah, itu 3 sampai 6 hari. Nah, sementara orang itu akan menjadi sakit selama 3 sampai 5 hari. Kalau pada bayi dan anak-anak, terutama bayi ya, itu bisa lebih parah, bisa sampai 1 sampai 2 minggu sakitnya. Nah, infeksi HMPV ini biasanya ringan ya. Semua orang bisa kena. Tapi hati-hati, potensi sakit berat ya jika terinfeksi virus HMPV itu adalah orang-orang yang sudah lansia, sudah usianya 65 tahun ke atas. Terus kemudian anak-anak kurang dari 14 tahun ya berdasarkan informasi dari CDC Cina ya. Terus kemudian orang dengan penyakit kronis, artinya sudah punya penyakit lama. Contohnya penyakit paru obstruktif kronis, asma, orang yang jantungnya bengkak, terus hipertensi, diabetes, atau orang-orang yang punya daya tahan tubuh itu lemah. Contohnya seperti HIV, penderita kanker yang sedang kemoterapi, ya. Dan ingat juga orang dengan obesitas, di mana BMI-nya itu lebih dari 40. Nah, itu mereka kalau terinfeksi oleh influenza atau HMPV itu bisa potensi menjadi sakit yang berat. Sakit berat itu artinya apa? Bukan cuma di saluran nafas bagian atas aja, tapi bisa juga sampai ke paru-paru dan menyebabkan pneumonia sehingga orangnya harus rawat inap, terus harus mendapatkan berbagai terapi lebih lanjut gitu ya. Nah, gejalanya tuh apa sih? Batuk, demam, hidung tersumbat, sesak nafas. Itu benar-benar seperti gejala flu pada umumnya ya. Nah, biasanya memang ringan, tidak membutuhkan antivirus karena self-limiting atau bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Tetapi pada kasus berat itu bisa diberikan pertimbangan diberikan antivirus namanya ribavirin ya. Sampai saat ini belum ada vaksin HMPV ya. Jadi pencegahannya gimana dong? Ya sudah dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Persis seperti waktu kita zaman COVID kemarin ya gitu. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, ini data di Indonesia dari Rumah Sakit Persahabatan nih. Jadi sudah ada di Indonesia, udah bisa diperiksa sebetulnya. Pemeriksaannya sama dengan PCR. Cuman kalau waktu PCR COVID kemarin mencari virus COVID, ini mencari virus HMPV gitu ya. Nah, ini pada pasien ini apa yang dirawat di rumah sakit karena ada demam, batuk, pilek, sesak nafas usia 45 tahun gitu. Dan pasien ini mengalami komplikasi bronkiolitis ya, jadi radang pada bronkiolus dan juga pneumonia. Tadi bronkiolus itu yang gambarnya ini ya antara saluran nafas yang lurus trakea sebelum sampai ke paru-paru. Nah, di situ udah mulai terjadinya radang ya. Ya, diobatinnya pakai apa? Ya, sampai saat ini belum diberikan antivirus, masih diberikan terapi simptomatis seperti paracetamol, terapi cairan, diinfus artinya kemudian diberikan oksigen, terus kemudian diuap, dikasih pembuka saluran nafas dan steroid ya. Gitu. Nah, kalau seandainya HMPV atau influenza atau apapun lah penyakit saluran nafas itu turun ke bawah, nah itu bisa menyebabkan radang pada paru-paru. Jadi pneumonia yang sebutnya sebagai radang paru ini adalah infeksi pada paru-paru yang menyebabkan radang pada alveoli. Alveoli itu adalah kantong udara kecil di paru-paru. Nah, sehingga dia bisa terisi dengan nanah ya seperti gambar tadi. Nah, pneumonia itu gejalanya apa? Ada batuk. Mungkin menghasilkan dahak berwarna kuning, hijau atau berdarah. Ada demam, tapi belum tentu. Pada orang tua mungkin tidak ada demam. Terus kemudian ada sesak nafas atau nafas yang cepat ya, sama nyeri dada gitu pas lagi bernafas dalam atau batuk. Terus kemudian ada lelah sama ada lemah ya. Di sini di sebelah kanan saya ini ada apa frekuensi nafas yang normal. Biasanya kalau anak baru lahir berapa anak 1 sampai 6 bulan berapa kali per menit. Nah, ini yang normalnya. Tapi kalau lebih dari itu tandanya itu kemungkinan sudah masuk ke fase pneumonia ya. Pneumonia bisa kita ketahui biasanya dari ronsen pertama-tamanya. Nah, ini red flag nih. Red flag ini ya sebenarnya jangan sampai seperti ini baru dibawa ke rumah sakit ya. Kalau ada mulai nggak sesak nafas, nyeri dada yang tajam gitu, semakin parah kalau lagi nafas, kebingungan atau perubahan kesadaran terutama pada orang tua atau demam tinggi, ya tidak berespon dengan pengobatan, ya itu juga salah satu red flag ya. Bibir kaku atau kebiruan karena kekurangan oksigen, penurunan tekanan darah yang signifikan sama gejala yang memburuk meskipun sudah mendapat pengobatan itu harus cepat-cepat menemui dokter gitu ya. Nah,
Gejala infeksi saluran nafas atas akut itu seperti pada umumnya ada batuk, gatal tenggorokan atau tenggorokannya sakit ya, terus hidung meler, beringus atau mampet, indera penciuman tidak berfungsi, tapi ini lebih banyak ke arah COVID ya kalau tidak berfungsi ya. Tapi itu bisa aja kalau saking mampetnya emang dia nggak bisa napas juga ya. Nah, terus ada demam ringan. Terus kalau ada nyeri di daerah wajah gitu biasanya kalau udah ada sinusitis baru ada ya. Terus rasa tidak nyaman pada saluran hidung dan sakit kepala. Nah, di bawah ini ada situasi HMPV dan virus-virus lain di Amerika Serikat. Coba kita lihat grafiknya ya. Nah, yang merah ini adalah grafiknya COVID. Dia tinggi terus kemudian landai lah ya. Nah, terus kemudian ini yang banyak juga adalah yang tinggi adalah respiratory. Oh, sorry, ini rhinovirus nih. Nah, ini rhinovirus yang warnanya abu-abu ya. Kalau RSV yang gambar plus warna hijau ya RSV. Nah, ini juga RSV semakin meningkat nih. Respiratory syncytial virus infeksinya semakin meningkat. Sekarang ini vaksinnya udah ada tapi masih baru aja. Terus kemudian yang warna hitam ini adalah HMPV di Amerika Serikat ya ini human metapneumovirus ya begini grafiknya di bawah-bawah aja sih tuh naik sedikit naik ya emang pada naik cuma naiknya dikit banget ya tetapi lihat grafik yang berwarna biru terang yaitu influenza yang seperti ini ya Bapak Ibu kita lihat ini grafiknya meningkat sekali dengan tajam ke atas melebihi grafiknya RSV ya. Artinya influenza virus di Amerika Serikat ini melebihi perkembangannya melebihi si HMPV ini gitu. Jadi yang paling banyak menyebabkan influenza justru adalah influenza virus. Banyak yang parah nggak? Ya banyak yang parah juga gitu. Karena apa? Karena kalau kena orang-orang yang tadi, yang tua, yang emang ada komorbid, itu semua virus memang bisa menyebabkan keparahan ya. Oke, nah sekarang kita lihat di Cina. Oke, ini adalah data di Cina ya. Yang tadi kan influenza virusnya awalnya di minggu ke 51 itu 23%, sekarang menjadi 30%, langsung meningkat. Terus kemudian human metapneumovirus masih di 6 sekian ya, hanya bertambah 0,1. Jadi nggak terlalu meningkat sih sebetulnya. COVID-nya bahkan sama ya, tidak meningkat ya. Terus kemudian rhinovirusnya, enterovirusnya malah berkurang ya. Yang jelas-jelas bertambah banyak itu adalah influenza virus ya, sampai nambah 6,2% dan respiratory syncytial virus nih, ini juga nambah ya. Nah, kalau kita lihat yang semakin banyak dirawat nih, ternyata karena influenza virus lebih banyak dirawat nih. Sampai 5,4%-nya nambah tuh. Jadi 17%. Sementara yang karena human metapneumovirus hanya bertambah 1% yang dirawat. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tahu yang naik daun adalah HMPV itu ya, padahal sebetulnya saat ini tanggal 13 Januari 2025 kalau kita lihat dari datanya yang justru sangat meningkat adalah influenza virus. Nah, tipenya tipe apa? Tipe A ya. Oke, ini datanya ya. Jadi penyebab tertinggi infeksi saluran pernafasan di Cina itu disebabkan oleh virus influenza. Proporsi kasusnya dengan gejala ringan meningkat nih, virus influenza menjadi 30,2% ya, sementara gejala berat meningkat menjadi 17,7%. Oke. Sekarang kita lihat data influenza di Indonesia. Jadi di Indonesia kita juga punya surveillance seperti di negara luar ya. Ini adalah data influenza di Indonesia. Ternyata yang paling banyak menyebabkan infeksi di Indonesia saat ini ya di minggu ke-52 ini ya ini kan minggu 1 Januari 2024 hingga minggu ke-52 Desember 2024. Nah, ini semakin tinggi, semakin banyak ya. Dan ini adalah orang-orang yang diperiksa, emang influenzanya diperiksa gitu. Jadi nggak semua kasus benar-benar positif influenza itu diperiksa influenzanya gitu. Tapi pada pasien ini semuanya diperiksa ya pada surveillance ini ya. Dan yang paling banyak itu memang ini yang warnanya
hijau muda ya, betul kan? Ini adalah H1N1 ya, betul. Jadi di Indonesia paling banyak adalah virus H1N1 yang warnanya hijau muda ini ya. Nah, varian virus influenza itu banyak. Ada influenza tipe A, tipe B, dan tipe C. Semuanya bisa menyerang manusia, tetapi yang bisa menyerang binatang, contohnya burung, babi, itu H1N1, H3N2, H5N1 ya. Yang saat ini ada vaksinnya itu H1N1 dan Victoria atau Yamagata ini ya. Jadi A dan B aja gitu. Ya. Ini kita lihat waktu tahun 1918 influenza itu pertama kali ditemukan ya, menyebabkan sebuah pandemi namanya Spanish flu. Nah, tahun 2009 itu terjadi juga pandemi lagi namanya swine flu. Nah, tahun 2024 terjadi peningkatan kasus di berbagai negara, tidak cuma di Cina, tetapi di Vietnam, Jepang, United States. Mungkin Indonesia sebentar lagi ya. Nah, sebagai gambaran ini tahun 1918 Spanish flu sampai segini banyak orang yang dirawat di rumah sakit saat itu ya. Nah, tahun 2009 itu banyak babi-babi mati, makanya disebutnya swine flu ya. Nah, di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak peternak babi, makanya kita nggak terlalu terdampak ya. Gitu. Nah, influenza ini adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan. Dia datang secara tiba-tiba, berlangsung selama 7 sampai 10 hari dan biasanya hilang begitu aja. Kebanyakan orang sembuh sepenuhnya. Tapi influenza ini berbeda ya dengan common cold atau batuk pilek biasa gitu. Tetapi influenza sama seperti HMPV dan pada COVID, kalau kena kepada lansia, balita, orang yang imunitasnya lemah gitu atau punya komorbid, itu bisa memicu kondisi menjadi lebih parah lagi. Nah, influenza ini biasanya muncul pada musim hujan atau musim dingin. Nah, kita baru mulai masuk kan ke musim hujan ya. Nah, jadi sarannya apa? Jangan lupa vaksinasi influenza karena influenza itu sekarang sudah ada vaksinnya ya. Itu 1 dosis setiap tahun untuk dewasa. Bagi anak 3 sampai 8 tahun itu 2 dosis ya dengan jeda 1 bulan. Anak usia 6 bulan sampai 2 tahun itu juga sudah bisa diberikan vaksinnya ya, nanti bisa ditanyakan kepada dokternya ya. Nah, ini untuk membedakan antara COVID-19 terus kemudian batuk pilek biasa ya atau influenza ya atau alergi nih. Nah, ini perbedaannya mirip-mirip sih karena gejalanya batuk pilek semuanya ya. Tapi yang paling parah dan paling panjang itu memang si COVID nih. COVID ini bisa 7 sampai 25 hari nih orang sakitnya ya. Nah, kemudian kalau untuk batuk ya, batuk itu biasanya kalau influenza itu kering, batuknya kering, gatal gitu. Nah, kalau sesak nafas nggak ada, kalau COVID ada. Kalau bersin-bersin pada influenza biasanya tidak ada. Tapi kalau yang banyak bersin justru adalah common cold biasa yang biasanya disebabkan oleh respiratory syncytial virus atau rhinovirus ya. Terus kemudian kalau hidung mampet, nah hidung mampet ini seringnya pada RSV yang cold nih ya, yang batuk pilek biasa. Pada flu ada sih kadang-kadang katanya gitu. Nah, mengenai apa serak suara apa sakit nelan. Nah, sakit nelan ini banyak juga pada batuk pilek biasa justru. Nah, kalau demam, demam banyaknya pada coronavirus dan influenza ya. Nah, kalau sampai lemah-lemah, lemes gitu, ternyata lemes-lemesnya itu yang influenza itu lebih banyak loh daripada COVID dan batuk pilek biasa ya. Jadi kalau udah sampai lemes-lemes banget ya mungkin itu influenza ya. Ya, untuk tentang sakit kepala nih, kalau kita lihat sakit kepalanya paling sering di influenza. Jadi kalau kita lihat gejala-gejalanya lebih berat di influenza dibandingkan di COVID, tetapi memang tingkat keparahan COVID itu sudah tidak lebih COVID itu dulunya kan ya parah banget gitu kan. Nah, si HMPV dan influenza ini tidak separah itu sih gitu ya. Sampai saat ini sih ditemukannya datanya demikian ya. Mungkin kalau ada kasus-kasus baru atau apa akan diberitahukan lebih lanjut ya gitu. Oke.
Jadi gimana dong cara mencegahnya? Ya, jadi cara mencegahnya kan mirip dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Pertama, kalau untuk influenza bisa divaksin, dapatkanlah vaksin flu, vaksin COVID, vaksin pneumonia ya. Kalau HMPV belum ada vaksinnya ya, vaksin RSV udah ada tapi mahal banget ya. Terus yang paling jelas pakai masker. Kemudian kalau lagi sakit, diam di rumah. Ya, cuci tangan sering-sering dengan cara cuci tangan yang benar. Udah gitu jauh-jauh deh sama orang ya. 2 meter kira-kira. Terus kemudian peredaran udara di rumah kita, di tempat kita tinggal itu juga harus baik ya. Nah, kenapa virus influenza, COVID, HMPV itu mudah menular? Ternyata HMPV dan influenza itu sama seperti COVID, dia ditularkan melalui droplet saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Nah, droplet yang mengandung virus itu bisa stabil dan ada terus di udara itu pada saat udara dingin dan kelembapan rendah. Droplet itu juga stabil di lingkungan yang tertutup dengan ventilasi yang buruk. Jadi sering-sering buka jendela ya, biarkan ventilasi mengalir dengan baik di dalam ruangan Anda. Dan permukaan atau benda yang terkontaminasi ini ya bisa bertahan 8 sampai 12 jam pada baju atau kertas nih virus-virus ini. Atau 24 sampai 28 jam pada stainless steel. Nah, inkubasi influenza adalah 1 sampai 4 hari, sementara inkubasi HMPV itu adalah 3 sampai 6 hari. Inkubasi itu artinya mulai dari terinfeksi sampai seseorang menjadi sakit. Ya, pada influenza virus adanya variasi ini terlalu terlalu ini untuk apa? Bukan untuk awam ya. Nah, jadi gimana dong? Apakah kita harus khawatir? Cukup waspada, nggak perlu panik, karena sebagian besar influenza dan HMPV ini bersifat ringan, ya, ringan sedang dan self-limiting, artinya bisa sembuh sendiri. Yang penting daya tahan tubuh kita harus tinggi. Lalu bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh Anda? Yang pertama, pola makan yang seimbang, artinya nutrisinya harus terpenuhi full, ya, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, manajemen stres karena stres itu juga menurunkan sistem imun tubuh ya. Terus hidrasi yang cukup, banyak minum, hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan alkohol ya. Kemudian menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan. Uh, kita perlu paparan sinar matahari ya. Jadi pastikan dapat matahari dan jangan lupa juga vaksinasi yang memang bermanfaat untuk saluran nafas. Nah, kalau berbicara mengenai nutrisi, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu didapatkan dari makanan sehari-hari. Seandainya Bapak Ibu makannya sudah bervariasi, sudah full, yakin dapat semua gitu nutrisinya saat makan pagi, siang, malam, itu sebetulnya nggak perlu vitamin atau asupan dari nggak perlu asupan lagi gitu dari yang lain, entah berupa vitamin mau disuntik, mau diminum gitu, mau ditempel gitu, itu nggak perlu lagi. Tapi kita itu susah di sini. Masalahnya nggak ada kan yang makan 1 hari sayur 1/2 kilo. Harusnya kita makan sayur itu kecukupannya adalah 1/2 kilogram gitu ya. Jadi nggak ada ya yang makan sayur 1/2 kilo ya. Jadi udah pasti kurang nutrisi nih. Makanya kita membutuhkan juga asupan nutrisi yang memang berguna bagi tubuh ya. Nah, One More ini punya produk transdermal nano. Artinya transdermal apa? Nutrisi yang ada di dalam produknya One More itu berupa jadi patch ya. Jadi dia tuh berupa patch. Nah, patch itu berarti ditempel. Nah, ditempel tapi dia bukan cuma tempelan aja. Di dalam tempelan itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian karena dia transdermal apa berarti bisa menyerap lewat dermal, bisa menyerap lewat kulit gitu. Kenapa bisa menyerap lewat kulit? Karena dia molekulnya adalah molekul nano, molekulnya kecil banget, sekecil virus justru. Makanya bisa menyerap dan masuk lewat pori-pori kulit ya. Nah, nutrisi-nutrisi apa yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Itu ada 3. Jadi ini bisa dipakai bagi orang yang sehat maupun bagi orang yang lagi sakit ya. Yang PNG, B12 plus dan dekamin ya. Ini kita akan bahas satu-satu ya. Nah, PNG ini isinya adalah ginseng merah Korea, glukosamin, ion perak, saponin, germanium organik, kalsium, potasium sama magnesium ya. PNG ini
memiliki sifat imunomodulator, artinya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Ginseng Korea dikenal memiliki sifat imunomodulator yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini membantu meningkatkan respon imun terhadap patogen atau ini ya, patogen itu bakteri lah, virus lah, atau apapun dari luar ya, yang menyebabkan infeksi di saluran nafas. Kemudian selain imunomodulator ya, ginseng merah Korea juga memiliki sifat anti-inflamasi atau anti radang. Di dalam ginseng ini ada zat yang namanya ginsenosida yang memiliki sifat anti radang, sehingga kalau ada radang di saluran nafas itu bisa diatasi oleh ginseng ini. Kemudian antimikroba ya, karena di dalam ginseng juga bisa membantu mengurangi beban infeksi sehingga dan mempercepat pemulihan. Selain itu, ginseng juga bersifat antioksidan. Artinya melindungi sel dari kerusakan. Jadi sel-sel di saluran pernafasan yang rusak-rusak itu akan diperbaiki sehingga selnya bisa utuh kembali dan mendukung fungsi sel tersebut dalam menjaga kekebalan tubuh ya. Selain itu, ginseng merah Korea juga meningkatkan energi dan vitalitas, apalagi terkena virus-virus, saat terkena virus influenza gitu ya, kan tadi ada lemes-lemesnya gitu ya. Nah, ini bisa lemesnya berkurang karena bisa meningkatkan energi dan vitalitas. Kemudian memperbaiki juga kualitas tidur. Nah, tidur itu sangat penting ya bagi orang yang sedang kena infeksi karena istirahat itu penting banget karena saat istirahat itu terjadi perbaikan dari sel-sel tubuhnya. Nah, di dalam PNG juga mengandung satu zat yang namanya adalah saponin. Saponin ini punya sifat antimikroba seperti antibakteri, virus, dan jamur. Ada antiinflamasinya atau anti radangnya dan dia juga meningkatkan sekresi lendir. Jadi kalau misalnya ada bakteri, virus, jamur masuk gitu ke dalam saluran nafas, dia akan keluar lendir sehingga harusnya tidak sebanyak itu tuh virus yang masuk ke dalam saluran nafasnya. Jadi bisa dilokalisir oleh si lendir itu terus kemudian dibatukan dan dikeluarkan ya. Nah, sumber dari saponin adalah ginseng, licorice, kacang polong, quinoa, teh herbal ya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah vitamin B12 plus. Nah, vitamin B12 plus ini di dalamnya ada B1, B3, B12 plus, asam folat, vitamin C, dan vitamin E. Jadi sebetulnya dengan nempel satu ini udah banyak banget ya kandungan yang di dalamnya. Nah, vitamin B1 atau tiamin ini gunanya untuk memproduksi energi, untuk fungsi saraf juga. Nah, kalau niacin ini ada inflamasinya, antiinflamasi, ada perbaikan DNA ya. Terus kemudian memproduksi hormon yang memperkuat respon imun, jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kobalamin ini banyak untuk saraf sih ya. Terus kemudian asam folat ini juga membantu produksi antibodi, terus kemudian sebagai anti radang dan pembentukan sel imun, jumlah dan fungsi sel darah putih gitu. Nah, selain fungsinya yang lain ya, yang mencegah anemia megaloblastik, sintesis dan perbaikan DNA, tapi nggak ada hubungannya sama infeksi sih. Nah, vitamin C kita tahu itu meningkatkan daya tahan tubuh banget ya kalau vitamin C. Nah, di dalamnya lagi ada vitamin E, ini ada antioksidan, antiinflamasi, ya, mengurangi resiko infeksi. Jadi vitamin-vitamin ini adalah vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh supaya tubuh kita sehat, ya, nggak kurang gizi karena vitamin-vitamin ini sangat membantu di bidang anti radang, terus kemudian atau perbaikan sel-sel. Nah, dekamin ini dalamnya ada vitamin D3, K2, magnesium, dan vitamin C. Nah, sekarang kita bahas vitamin C-nya nih. Vitamin C ini bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh gitu. Karena vitamin C itu merangsang produksi dan fungsi dari sel darah putih nih, termasuk fungsi limfosit dan fagosit yang penting untuk melawan infeksi. Fagosit itu apa sih? Jadi begitu ada virus masuk, sel di tubuh kita nih, sel limfositnya bisa memakan hub gitu si virusnya. Jadi virusnya nggak berkembang kemana-mana. Nah, kalau banyak sel darah putihnya untuk perang, berarti virusnya nggak jadi masuk atau jumlah virus yang masuknya lebih sedikit. Nah, itu akan lebih cepat sembuh atau sakitnya cuma ringan aja gitu ya. Makanya kita sebenarnya perlu sekali bala tentara yang ada di dalam tubuh kita ini.
Ini tadi tentang fagosit. Terus kemudian vitamin C juga memiliki efek antioksidan ya. Jadi melindungi sel dari stres oksidatif gitu. Karena kita pasti hidup dengan di lingkungan stres oksidatif. Udah kecapean, kurang tidur, asap, polusi, makanan yang nggak sehat, ya itu semua adalah stres oksidatif nih bagi tubuh kita ini. Ya, nah vitamin C juga membantu meregenerasi vitamin lain gitu, seperti antioksidan lain, katanya vitamin E yang juga penting untuk melindungi sel dari kerusakan. Ya, nah selain itu, vitamin C juga sebagai sistem pertahanan dari epitel. Epitel itu sel ini ya, jadi sel tenggorokan, sel apa muncul ada mukosa. Mukosa bagian atasnya itu adalah epitel ya, nama sel barrier yang paling luar gitu. Barrier itu apa ya? Jadi penghalang ya, penghalang, pelindung. Nah, vitamin C ini berperan dalam pemeliharaan integritas mukosa epitel. Jadi saluran nafas kita kan ada lapisan ya sebelum sampai ke tembus kemana-mananya itu. Nah, lapisannya itu dijaga supaya nggak bocor-bocor, nggak gampang kemasukan bakteri atau virus gitu. Karena itu adalah garis pertahanan pertama tubuh terhadap virus yang masuk melalui saluran nafas gitu. Selain itu vitamin C juga memproduksi kolagen dan ini penting untuk penyembuhan gitu atau memelihara jaringan yang rusak nih selama infeksi. Dan vitamin C juga mengurangi peradangan gitu karena bisa mengurangi molekul inflamasi. Contohnya seperti sitokin ya. Ini akan meningkat selama infeksi saluran nafas. Nah, itu diturunkan oleh vitamin C. Nah, selain itu vitamin C juga kalau orang lagi kena batuk pilek gitu ya, dia tuh bisa lebih cepat sembuh karena memperpendek durasi sakit dan mencegah keparahan infeksi gitu, ya. Nah, selain itu vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, ini nggak terlalu berhubungan sama kekebalan tubuh ya. Nah, ini masih vitamin C juga. Ini vitamin D. Ini vitamin D. Vitamin D itu juga ternyata bermanfaat untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh manusia ya. Jadi vitamin D berperan dalam fungsi sel imun termasuk sel T dan sel B. Nah, vitamin D karena berperan terhadap fungsinya si sel T sama sel B, berarti dia membantu meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengenali dan menyerang patogen seperti virus dan bakteri yang menyebabkan infeksi ya. Nah, ini panjang sih tentang vitamin D ini, tapi yang jelas kita tahu dari COVID kemarin bahwa vitamin D itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, apalagi dalam berperan melawan infeksi karena bisa lebih cepat sembuh kalau diberikan vitamin D juga ya. Oke, ini banyak sih fungsi-fungsi vitamin D. Oke, sepertinya demikian untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan lupa ya jaga kesehatan terus supaya suatu saat kalau virusnya masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah punya kekebalannya, tidak sakit gitu ya, dan ringan aja kenanya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Selanjutnya kita bisa diskusi. Oke, baik Dokter Meta, terima kasih atas penjelasannya. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlalu khawatir ya, karena ternyata sebenarnya penyakit ini pun sebenarnya juga tidak terlalu berbahaya. Tapi yang penting adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan, kemudian juga tadi ya Dok ya, termasuk juga menjaga kebersihan ya Dok ya, gitu. Iya, Dan betul. Jadi walaupun nggak terlalu bahaya, jangan dipikir, ah sudahlah kalau gitu batuk pilek biasa aja, nggak apa-apa deh kena batuk pilek. Ya jangan. iya betul, dan sepelekan juga ya, gitu Iya, kan lebih baik sehat. Kalau susah sih tetap sehat terus ya Dok ya. betul. Gitu. Oke. Nah, alhamdulillahnya juga kan kita sudah punya produk yang sangat ternyata juga tadi menurut penjelasan Dokter Meta sangat-sangat lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mulai menggunakan dan itu pun kan juga cuman ditempel. Jadi sangat-sangat praktis. Oke Bapak Ibu sekalian silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan. Saya akan bantu untuk membacakan dan untuk menyampaikan kepada Dokter Meta. Ya, Ya, silakan Bapak boleh bertanyakan. nanya tentang virusnya, boleh nanya tentang
produknya, apa aja yang ditanya boleh yang berkaitan dengan ini ya, topik influenza atau infeksi virus Cina zaman sekarang nih. Ya, ya silakan. Yo, atau mungkin sudah paham semua. Jangan-jangan ini karena tahun baru, Dok. Iya, kebanyakan libur kita kemarin ya, nggak apa-apa. Nanti mulai Loadingnya lagi. pakai apa nih, Dok? Loadingnya. Iya. Ya, ini ada nih, Dok. Ada yang bertanya nih. Oke. Ya, di sini, bentar, ini ada yang bertanya dari Pak Ahmad Sobirin. Iya. Ya, eh, penanganan pertama jika terkena HMPV bagaimana ya, Dok? Oke, kalau terkena HMPV, jadi HMPV itu bisa kita bisa tahunya sebenarnya kalau kita gejalanya kan awalnya batuk, pilek, demam. Kebayang nggak sih ada orang batuk, pilek, demam gitu kan, terus pilek-pilek, terus demam, gitu, sakit kepala, badan sakit-sakit. Itu yang ada biasanya pergi kemana? Misalnya pergi ke dokter atau pergi kemana gitu ya. Nah, dari dokter juga belum tentu semuanya bakal ngecekin, karena untuk ngecek virus HMPV sendiri itu kita harus ngecek yang namanya panel respiratori yang tadi tuh full semua. Jadi dicek COVID-nya ada enggak, influenza tipe A-nya ada enggak, HMPV-nya ada enggak, dan itu semua saat ini masih harganya 4 juta. Itu enggak visible untuk dicek sih, kecuali kita melakukan itu di uh, ini ya, di rumah sakit tipe A, di sentra pemerintah atau sentra untuk pendidikan dokter. Nah, yang ada dokter spesialis, yang ada pendidikan dokternya itu biasanya kita ambil tuh sampelnya di situ. Tapi kalau biasa saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah bahwa kayak kayak dulu ya semua orang harus di swab dengan batuk pilek harus di swab. Nah, itu baru kita lakukan sebagai seorang dokter. Kalau ini kan enggak ya. Jadi kita nggak akan tahu apakah itu HMPV atau bukan gitu. Nah, yang jelas kalau kita kena batuk pilek ya, terus kemudian itu curiga ke HMPV, yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi istirahat, terus kemudian makan makanan yang bergizi. Kalau nggak bisa dimakan ya itu ditempel gitu kan ya, ditempel nutrisinya. Terus kemudian juga konsumsi obat batuk pilek. Terus udah gitu, ini ada suara suling nggak masuk ke situ? Anak saya lagi latihan suling soalnya. Ada ya? Ada, Sebentar, ya. saya tutup dulu ini ya. Soalnya ini tunggu. Malah ini kedengaran ada musik-musiknya malah. Kalau dari saya kayaknya ada backsoundnya suara kucing ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf juga. Ternyata ada dari Dokter Meta ada backsoundnya, dari tempat saya juga ada ya. Oke, ya Back ini soundnya ada. ya, jadi kalau kena itu ya apa yang penting istirahat cukup, makan cukup, terus jangan stres ya kayak batuk pilek biasa dia bakal sembuh sendiri. Jadi nggak terlalu jangan terlalu khawatir kecuali pada orang tua jangan lupa diamati ya kalau seandainya jadi ada aduh sesak nafas kok berat banget gitu 2 hari 3 hari kok nggak makin membaik itu sebaiknya ke rumah sakit karena takutnya jadi pneumonia atau radang paru gitu. Makanya dari sekarang yang sepuh-sepuh kalau pergi-pergi pakai masker, apalagi kalau sekarang harus pergi pakai pesawat, pakai transportasi umum ya jangan lupa pakai masker. Tentunya nutrisi-nutrisi sangat diperlukan ya buat tubuh kita supaya tetap sehat gitu ya. Tapi nutrisi nutrisi doang tuh nggak cukup, jadi olahraga harus oke, harus benar, terus tidur harus cukup, makan juga harus bergizi, pokoknya semuanya balance, ya insya Allah sehat gitu. Ya, Ya, oke begitu ya Pak Ahmad Sobirin. Semoga bisa dipahami. Mungkin ini ada pertanyaan agak di luar topik, tidak apa-apa dok, atau prioritaskan yang oke, sesuai mungkin. ya nggak apa-apa kalau yang sesuai topiknya belum ada. Banyak juga yang nanya ya. Ya. Ini dari Pak Yoyon Kusno, Bengkulu. Kista di pinggir mata itu apa obatnya, Dok? Dan ini ada fotonya nih, Dok. Ya, foto yang dikirimkan oleh Pak Kusno. Seperti Coba, itu ada operasi kista di pinggir mata anaknya. mana fotonya ya? Ada di mana fotonya? Dalam komentar, Dok. Oh, di dalam komputer ya? Oke, saya cek dulu ya. Kista, anak umur berapa ini? Nah, ini tidak Nah, dijelaskan anak apa. Tidak dijelaskan. iya, kista. Di pinggir mata. Ya, fotonya itu. Iya, itu cuma merah doang yang nggak kelihatan ya. Itu dari sebelah mananya mata ya. Saya belum jelas, Pak. Itu kalau kita namakan kista itu adalah sebuah rongga berisi cairan.
Nah, cairannya itu apa? Bisa berasal dari kulit, bisa berasal dari air mata yang memang tersumbat gitu. Nah, itu adanya di dalam bagian mata sini atau di dalam bagian mata sini. Kemungkinan kalau menurut saya bagian dalam sini ya. Kalau dari bagian dalam sini ya berarti itu adalah dari apa? Saluran air mata yang tersumbat. Kan harusnya itu air mata kita itu dari mata ya mengalir ke duktusnya, ada duktus satu kecil di sini kayak saluran titik berupa titik. Nah, itu nyambung ke hidung, nyambung ke tenggorokan gitu. Nah, tapi kalau apa tersumbat itu bisa jadi kista. Nah, itu kista itu yang bisa diambil. Mungkin karena tersumbat aja gitu kali. Itu kali Ini kemungkinan ya. Mm-mm. 20 tahun. Kenapa? Usianya, usianya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oke. Iya, iya bisa bisa sih. Bisa gitu mungkin kalau di bagian dalam sini mungkin karena air mata tersumbat ya. Ya, salurannya tersumbat gitu. Apa yang menyebabkan saluran tersumbat bisa macam-macam, bisa debu, bisa juga memang jenis salurannya dari kongenitalnya dari waktu lahir emang tersumbat, bisa juga kayak saya pasang bulu mata centil-centil gitu ya, terus kemudian tersumbat, bisa juga dari situ ya. Ya, atau kebersihan matanya kurang juga bisa gitu. Oh ya. Ya, jadi mata itu juga perlu dijaga kebersihannya, Bapak Ya. Ibu. Karena Mm-mm. juga bisa juga menjadi sarang penyakit juga ya di situ dok nanti ya. Mm-mm. Oke, lanjut ya. Ini untuk yang pertanyaan berikutnya yang sesuai dengan topik nih dok. Mm-mm. Dari ini, apa produk itu bisa buat anak umur 11 bulan dok? 11 bulan bisa. Mau Nah, dikasih apa, kenapa umur 11 bulannya kenapa gitu. Kan harus tahu juga ya kenapa. Mm-mm. yang dosis kita ya. Tadi ini kan nutrisi, jadi sebetulnya tidak berbahaya. Oh ya. Tapi mungkin dosisnya berbeda ya dok ya, ukurannya gitu ya. Ya kalau 11 Ukuran bulan mungkin bisa dikasih setengah ya, tapi sebetulnya memang nggak ada panduan sih. Kalau dari perusahaannya itu belum ada panduan. Anak umur berapa atau berapa berat badan dikasih berapa banyak, itu belum ada panduan. Saya rasa mereka tidak membuat panduan karena ini berupa nutrisi. Jadi tiap orang tuh butuhnya beda ya. Sama kayak kita kan nggak ada panduan berapa banyak kita harus ngasih makan pepaya ke anak kita, berapa banyak kita harus ngasih makan pisang ke anak kita, berapa banyak kita harus memberikan ginseng ke anak kita. Itu nggak ada panduannya kan. Jadi ya selama itu tidak menimbulkan efek samping apa-apa ya nggak masalah gitu. oh ya, itulah enaknya kalau kita itu kan masuknya nutrisi, Bapak Ibu. Ya, Ya, seperti itu. betul. Ini dari Bapak Modern Muklas. Izin menanyakan untuk penderita, oh ini di luar topik nih, Dok. Maaf ya. Apa tuh? Ya. Uh, izin menanyakan untuk penderita diabetes, apa fungsi dari dekamin? Oh, oke. Kenapa jadi diabetes ya? Jauh banget ya. Makanya ini, Bapak Ibu mohon setelah ini nanti kami akan lebih memprioritaskan yang sesuai dengan topik dulu ya. Nanti Ya, kalau yang ada jelas sisa, ini ya, eh, apa dekamin itu isinya vitamin D, K, magnesium dan vitamin C. Dan vitamin D membantu metabolisme tubuh. Jadi itu berhubungan sama diabetes. Nah, kenapa vitamin D membantu metabolisme tubuh dan bagaimana cara vitamin D membantu metabolisme tubuh itu ada di part diabetes yang kita udah pernah tonton. Tapi nggak apa, kita pernah bikin videonya apa namanya dokter talknya. Nah, tapi kalau nanti di tahun ini rencananya mungkin kita akan perlu mengulang tema-tema besar yang sering yang sering terjadi nih di masyarakat, yang mungkin Bapak Ibu juga belum bergabung bersama kita kan sebelum-sebelumnya ya, jadi perlu dijelaskan ulang gitu. Nanti kita bahas lagi ya. oke siap tentunya dengan lebih komplit lagi nih pastinya. Ya. Terus ini eh, saya sortir dulu ya, Dok ya. Ya sudah Ya, pertanyaan dulu. Karena ini pertanyaan bervariasi ternyata, Dok. oh Macam-macam. variasi. Ya, Nah, ini ada nih dari Ibu Arya Boyolali. ya. Untuk kasus batuk flu pada orang lanjut usia yang ada penyakit penyakit bawaan lainnya seperti liver, tensi tinggi, dan asam urat atau komplikasi, bagaimana penanganannya, Dokter Meta? Oke. Ya, terima kasih. Ini dari Boyolali ya. Jadi kalau misalnya ada batuk, pilek, terus kemudian kita kan nggak pengen pakai obat-obatan kimia gitu ya.
Ya kita lihat dulu ya batuk pileknya parah apa enggak ya. Kalau batuk pileknya enggak parah, cukup istirahat, terus kemudian makan makan bergizi, yang penting harus bisa tidur ya. Tapi kalau udah lebih dari 7 hari, ya lima sampai 7 hari, 5 hari nggak membaik gitu, itu harus udah minum antibiotik gitu ya. Jadi nggak dikasih antibiotik ya nggak akan sembuh juga ya. Jadi antibiotiknya harus tetap dipakai ya. Tapi kalau memang baru awal-awal dan kemungkinan itu dari virus ya, apalagi kita tahu virus itu self-limiting disease, nggak perlu dikasih obat apa-apa, hanya dengan istirahat, dengan nutrisi yang cukup gitu ya, itu juga bisa sembuh sendiri ya. Memang apalagi kalau misalnya ada penyakit liver, penyakit ginjal, itu kita perlu batasi penggunaan obat-obatan kimia ya, karena takutnya memang dia memperparah juga sakit ginjalnya gitu. Tapi kalau obat-obatan short term kayak cuman batuk pilek aja harusnya tidak sangat mengganggu ini sih, tidak sangat mengganggu organ-organ ya gitu. Ya, Penanganannya sama ya, yang ditempelnya sama PNG, dekamin sama B12 plus gitu. ya, berarti kalau kondisi sudah mencapai kondisi tertentu tetap harus dibantu dengan menggunakan obat medis ya, Bu Arya. Ya, Ya. Nah, ini ada lagi dari Bu Julianti dari Bekasi. Apakah sakit HMPV itu sama dengan TBC, dokter? Pemakaian one more pakai apa yang dipakai? Tadi oke. sudah ya untuk ya. Ya, untuk HMPV itu tadi ya udah ya PNG B12 plus dekamin gitu ya. Nah, untuk TBC ya tentu berbeda dengan HMPV. Kalau TBC itu, kalau HMPV itu virus, kalau TBC itu bakteri. Bakterinya Mycobacterium tuberculosa ya. TBC itu tidak bisa hilang tanpa obat-obatan TBC. Jadi pengobatan TBC itu harus sampai 6 bulan minimal ya, 6 bulan sampai 9 bulan bahkan gitu. Kalau TB ekstra paru itu bisa sampai 9 bulanan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada TB tapi bukan cuma batuk aja, tapi ada di kelenjar getah beningnya juga ada yang positif gitu, atau ada yang di kulit lesinya, atau ada yang di tulang. Nah, itu harus sampai 9 bulan pengobatannya dan menggunakan regimen terapi TB. Nah, jadi obat-obatan anti tuberkulosis itu beda dengan antibiotik biasa, dan itu harus selesai. Dan kuman TB nggak bisa mati tanpa obat-obatan tuberkulosa. Jadi kenapa harus pakai obat itu secara rutin? Jangan khawatir, obatnya memang sih dia untuk beberapa orang merusak liver gitu, tapi nggak semua liver bisa akan rusak dengan penggunaan obat TB. Lebih merusak kuman TB-nya pada paru-paru daripada tidak diobati gitu ya, gitu, daripada menggunakan obatnya lebih merusak nggak ke livernya gitu, lebih merusak TB-nya ke paru-paru sih. Jadi kenapa kita lebih fokus pada tetap harus ngobatin TB dengan obat anti tuberkulosa. Nah, selain itu bisa juga ditambahkan untuk TB ya, bisa juga ditambahkan beberapa vitamin. Contohnya ini kalau yang untuk paru-paru ya PNG itu bagus untuk paru-paru ya. Terus kemudian B12 plus itu di dalamnya kan banyak vitamin energi, dan dia ada vitamin B12 gitu untuk sintesis sel darah merah, karena pada orang TB biasanya ada anemia juga ya. Terus vitamin C yang ada di dalam dekamin itu juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi gitu. Jadi bagus juga pada kasus anemia. Anemia ini seringkali menyertai TB karena TB adalah penyakit kronis, di mana kalau tubuh punya penyakit kronis, sel darah merah juga turun, makanya perlu diperbaiki sehingga kualitas hidupnya juga baik gitu ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Trisniati Lubuk Linggau. Anak saya cuaca dingin selalu hidungnya tersumbat, jadi susah bernapas. Itu gejala sakit apa ya, Dok? Itu alergi. Sudah dipakai soalnya. Itu jadi bisa dengan pemakaian produk itu bisa mengurangi sesak napasnya juga sih. Ya, jangan lupa pakai melatonin dan lihat yang alergi ya. Yang alergi asma itu boleh dibuka lagi, minta pada yang undang ya sebelumnya. Oh ya, nanti ada ya Ibu Trisniati rekamannya untuk yang Dokter Talk bisa dibuka di salah satunya di YouTube yang channel One More Entrepreneur. Nanti Ya. silakan di situ ada ya semua sudah lengkap di situ. Kemudian ini dari Pak Kamil Hakimin mau bertanya ciri-ciri yang paling khas terkena HMPV. Kalau COVID kemarin kan khasnya seperti hilang rasa dan hilang penciuman. Nah kalau HMPV yang paling khas apa ya, Dok?
Terus penyebabnya atau membawa virus HMPV dari apa? Ya, makasih pertanyaannya. Ini bagus ya. Jadi supaya apa bisa aware gitu ya. Apa ini jangan ini kita COVID atau HMPV atau batuk pilek biasa atau influenza gitu ya. HMPV sendiri tidak terlalu khas, jadi hanya batuk pilek, demam, sakit badan, lemas gitu, dan tidak benar-benar tidak terlalu khas, bisa mirip banget dengan influenza gejalanya itu. Jadi nggak seperti COVID gitu ya, cuman rata-rata batuknya itu pertamanya lebih kering, batuknya ke arah kering atau gatal tenggorokan gitu. Gitu. Ciri khasnya itu ya, jadi batuknya kering gitu ya dok ya. Iya, Ciri lebih kering. Tapi kalau orang yang punya alergi dikasih HMPV juga tetap aja batuknya jadi berdahak juga gitu. Jadi nggak terlalu khas sih. ikil gitu nggak dok? Batuk kering terus ikil terus itu enggak? Ya bisa, bisa seperti itu. Tapi nggak semua orang harus menjadi begitu. Oh, Jadi nggak khas banget sih emang. hampir sama dengan flu biasa mungkin ya dok ya. Iya, hampir sama dengan influenza. Parah tidaknya juga tergantung, lagi tergantung kepada imunitas Daya tahan tubuh. tubuh kita. Betul. Ya, baik dok, di sini karena sudah yang bertanya tentang sesuai dengan topik sudah ada, saya lanjut dengan yang di luar topik ya dok. Tapi Ya, kita agak sampai nyangkut, jam 9 ya. Ini kalau udah jam 9 kita selesai. Oke? berarti tinggal dua pertanyaan lagi nih. Dari Oke. Bapak Chip Sukses, izin bertanya dokter untuk kasus kanker paru-paru yang sudah di kemoterapi, solusi Mm-mm. dari produk efektif ditempel apa aja ya dok? Oh, kanker paru. Ini kita juga udah pernah bahas nih kanker parunya ya. Udah pernah di kemo ya kanker parunya ya, Iya, sudah pernah di kemo. atau sedang kemo. Sudah selesai kemo. Ini tidak ada keterangan penjelasannya tuh. Nah, Oke. apa tidak, dok. Jadi hanya menjelaskan kalau sudah kemo Sudah kemo gitu. ya. Oke, oke, baik. Jadi gini, kalau yang namanya kanker itu antara yang apa sudah kemo atau sedang kemo itu beda karena lagi kemo itu kan banyak ya macam-macam, ada mual, ada muntah segala macam gitu ya. Tapi kalau sudah kemo kita anggap itu harusnya perbaikan gitu atau seenggaknya kankernya itu stabil ya di situ-situ aja. Nah, yang bisa kita pakai itu pertama PNG ya karena PNG itu dia nah isinya ada ginseng merah Korea. Ini adalah sebuah antioksidan. Antioksidan itu penting banget dalam dalam proses kanker gitu. Karena apa? Kita bisa kena kanker karena oksidan, karena banyak radikal bebas. Radikal bebasnya tidak ditangkepin oleh antioksidan yang ada di dalam tubuh kita. Akhirnya dia merusak sel di tubuh kita. Makanya kita sebetulnya butuh antioksidan. Nah, salah satu antioksidan yang tinggi adalah si ginseng itu. Ini sudah ada penelitiannya bahwa ginseng itu meningkatkan enzim antioksidan. Enzim antioksidan itu apa aja sih? Ada yang namanya superoksid dismutase, ada namanya CAT, ada namanya GPX ya. Nah, itu adalah enzim antioksidan yang memang kadarnya bisa meningkat gitu dengan pemberian ginseng gitu. Terus ada lagi clinical trial gitu. Kalau pada orang perokok gitu ya, terus diberikan ginseng, ternyata marker oksidannya tuh menurun semua. Jadi stres oksidatifnya tuh turun semua. Jadi pada cancer ini sangat baik gitu ya. Terus kemudian selain itu digunakan juga B12 plus nih karena di dalamnya ada vitamin C dan vitamin E. Ya, vitamin C dan vitamin E juga merupakan antioksidan gitu ya. Terus kalau misalnya ini penderita cancer cancernya ini adalah perempuan ya boleh bisa dikasih ladies night, kalau laki-laki bisa dikasih gentleman night. Kenapa? Karena dalamnya ada ginger. Jadi ginger juga sangat berpengaruh terhadap cancer gitu. Jadi ginger beda ya sama ginseng, sama ginger beda ya. Kalau ginger tuh jahe, kalau ginseng ya ginseng ya. Nah, itu udah ada penelitiannya, bisa buka ya tentang kanker paru ya. Itu udah ada penelitiannya juga bisa menurunkan sel cancer. Cuman apakah ini bisa menggantikan kemoterapi dan radioterapi ya? Menurut saya itu adalah nutrisi ya. Jadi
nggak bisa kita bilang oh ini adalah obat, kalau gitu semua orang ditempel aja, nggak perlu kemo, nggak perlu radiasi, semuanya sembuh gitu ya. Dan ini tidak menjanjikan kesembuhan, karena sebetulnya kanker itu adalah terjadi karena pertumbuhan sel itu terjadi karena adanya oksidan, karena hidup kita nggak balance, karena kita punya gen ditambah faktor lingkungan kita nggak beres gitu. Misalnya kita udah punya gennya, tapi kita jaga supaya gen itu tidak tumbuh, tidak bloom, ternyata kita nggak bisa jaga nih. Akhirnya gen itu kena faktor lingkungan, kena gaya hidup yang nggak baik, akhirnya makanya menjadi cancer. Ya, terus kemudian melatonin ini juga penting gitu, karena kekurangan melatonin di dalam tubuh itu sangat berhubungan dengan produksi kanker. Melatonin itu hormon untuk kita tidur atau istirahat atau rileks ya. Nah, melatonin itu keluar kalau misalnya malam-malam tidur. Nah, kalau tidurnya suka begadang gitu, tuh melatoninnya nggak terbentuk dengan sempurna. Akhirnya tubuh itu lebih apa ya, lebih prone to make cancer gitu di tubuh kitanya tuh, jadi apa, jadi gampang produksi sel cancer ya gitu. Jadi melatonin juga perlu diberikan. Oke. Oke, begitu. Eh, bisa sudah bisa dipahami ya Bapak ya. Iya. Oh. Nah ini tinggal dua nih dok, tinggal dua pertanyaan. Iya. Ini sebentar. Oh ini ya, dari Bapak Kamil Hakimin itu nambah pertanyaan. Untuk Mhm. penularan itu dari hewan ke manusia, jadi prosesnya bagaimana itu dok? Oke, wah ini penasaran ya, kenapa sih bisa ada flu burung, flu babi gitu ya, terus dari kelelawar ke manusia, itu gimana sih cara nularnya? Perasaan gak nyium-nyium mereka gitu ya. Ini namanya penyakit zoonosis. Jadi zoonosis ini adalah infeksi yang ditularkan hewan ke manusia. Ya biasanya tuh penyakitnya bisa fatal gitu. Tapi memang masih banyak orang yang belum sadar nih tentang adanya penyakit zoonosis ini gitu ya. Nah, penyakit ini sebetulnya banyak terjadi di seluruh dunia gitu. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam nih. Contohnya ya ada berbagai cara sih bagaimana apa namanya penyakit itu bisa ditularkan lewat hewan ya ke manusia. Karena sebenarnya nularinnya kan bukan kayak gini deh, contohnya demam berdarah gitu. Demam berdarah itu kan ditularkan lewat nyamuk, tapi bukan karena nyamuk kan. Jadi terus kita jadi kena demam berdarah, tapi nyamuk yang bawa virus nyamuk Aedes aegypti yang bawa virus dengue yang bisa menyebabkan kita demam berdarah. Kalau nyamuk Aedes aegypti sendiri dia nggak bawa virus dengue, nggak habis ngegigit orang demam berdarah, dia gigit kita juga nggak akan ada apa-apa. Kita nggak akan ketularan virus apa-apa dari si nyamuk itu, gitu ya. Jadi nyamuk atau hewan atau apapun gitu, dia hewannya gitu ya yang memang mengandung virus itu, kalau ada kontak sama kita itu bisa memindahkan virusnya ke tubuh kita gitu. Contohnya kayak kelelawar, monyet, tikus ya itu bisa menularkan gitu lewat pipisnya gitu. Terus kemudian lewat air air dari tubuhnya dia ya, atau lewat udara. Kalau dia udah bisa mati, bisa terbang, virusnya juga ikut terbang. Nah, itu lewat udara bisa kehirup sama kita gitu. Contoh penyakit zoonosis itu contohnya antraks, COVID-19 ya, cacingan gitu kan, karena kan ditularin lewat cacing ya, demam berdarah, malaria, cikungunya, pes, itu penyakit dari tikus tuh, pes tuh. Tikus tuh sebagai reservoirnya aja, tapi penyakit pesnya yang ditularkan ke manusia. Terus flu burung, leptospira ya, termasuk flu babi gitu. Nah, jadi bisa kontak langsung, bisa dengan cairan tubuh gitu ya, seperti air liur, darah, urin, lendir, lewat kotoran gitu, atau gigitan kutu, gigitan nyamuk, gigitan tungau dari, misalnya kita pelihara kucing, terus kucingnya memang punya penyakit gitu, terus udah gitu kutunya dia gigit kita gitu ya, itu bisa pindah kan, karena kan bertukar darahnya gitu. Atau kontak tidak langsung nih. Contohnya kayak misalnya air di tangki akuarium kita punya gitu. Terus udah gitu wadah makanan minuman. Kadang-kadang lupa nih cuci tangan, habis ngasih makan binatang terus lupa cuci tangan gitu ya. Atau ya mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, kayak misalnya kita makan daging-dagingan yang daging kelelawar kayak daging tikus gitu ya, tapi kita nggak makan tikus kan. Ya, atau burung gitu, tapi ternyata itu dia udah ada kontaminasi virusnya, sementara masaknya itu setengah mateng gitu ya, itu pasti bisa masuk ke tubuh kita
ya. Sama yang nggak kita sadari adalah air kotor. Misalnya air di tempat kita sterilisasinya nggak baik, terus kemudian air itu kita pakai. Nah, sementara di dalam air itu banyak mengandung virus-virus, misalnya habis mandiin binatang, habis apa, itu biasanya terjadinya di desa-desa sih, yang kayak di hulu sama di hilir gitu. Mereka menggunakan air yang sama, ternyata di hulunya dia habis beternak babi gitu ya, terus udah itu ternyata habis nyuci itu airnya ke bawah terus dipakai sama orang yang ada di dataran bawah. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan penyakit zoonosis atau pertukaran itu. Ya, nah berarti ingin lebih jelas lagi ya, Pak Kamil. Oke. Nah, gimana nih, Dok? Mau dilanjut lagi atau Oke, sudah? kayaknya udah ya. Kayaknya udah ya. Saya sih sudah. Ada Ya, beberapa yang di luar topik ini, Dok. iya. Saya Karena balas sudah pakai WA. Saya pilih aja yang kalau itu masih ada yang menang-menang itu nggak? Kalau iya pilih-pilih aja. Nanti saya balesin pakai sambil balesin yang tidak terlalu berhubungan pakai chat ya. pakai chat, oke. Di komentar ya, Dok ya. Ya. Tadi ada pertanyaan yang dari Ibu Karsi. Tinggal itu aja, tinggal pertanyaan dari Ibu Karsi yang nomor 2, kemudian dari yang Bu Wanti, Dok. Itu udah, tinggal itu aja sama yang terakhir, Dok. 3 udah. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Saatnya saatnya yang ditunggu-tunggu. Sambil juga tetap Bapak Ibu tadi pertanyaan belum terjawab karena akan dijawab dengan komentar. Itu jadi mohon untuk tetap bertahan ya, sambil saya menunggu dulu dari tim player apakah sudah memutuskan siapa yang menjadi pemenang pada malam hari ini. Dengan kriteria penilaian adalah yang salah satunya adalah yang terlihat fokus mengikuti dari awal sampai akhir. Ya, oke. Apakah sudah ada? Ya, kita lihat ya. Enggak, iya. Siapa ini kalau pakai laptop, layar laptop atau komputer terlihat langsung. Kalau yang memakai handphone tentunya tidak terlihat. Ya, siapakah yang sudah disorot? Ahmad Sobirin. Kiri, Pak Masud ya. Oke, Silakan untuk disorot operator ya, udah agar disorot. dan luar biasa Makasih, thank you. ini terlihat kompak banget. Menyimak Iya, dan kompak banget ya. Di mana Pak Ahmad Sobirin, ada di mana? mic-nya mau dibuka Pak Sabirin? Mic-nya. Nah, di Blora, Bu. Oh, di Bu. Blora, Jawa Timur ya. Iya. Ya, selamat ya. Ya, Udah makasih, Bu. Thank you. udah ikut Dokter Talk berapa lama nih? Sejak kapan bergabung di Dokter Talk? 2 bulan ini, 2 bulan, Bu. Nah, Oh, selalu ikutin. Cuman kemarin libur ya, jadi baru beberapa ya, kali. Ya, Bu. iya. Makasih, Bang. Oke, semoga bermanfaat. Pak Sabirin Amin. luar biasa ini menyimak berdua. Besok diajak anaknya juga. Kalau ada anaknya kalian ya. Ya. Oke. Bagaimana dokter sudah? Udah, Nanti Pak menghubungi customer service ya atau nanti akan kita informasikan di kolom komentar. Ya. Dokter bagaimana sudah ini mau dijawab sudah? atau ya sudah nih ya dok ya sudah terjawab. Baik Bapak Ibu terima kasih sekali lagi, terima kasih Dokter Meta atas ilmu yang luar biasa diberikan pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk semua tim player yang berada di balik layar yang sudah turut mensukseskan dan memberikan kelancaran di dalam acara Zoom pada malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk semua peserta yang sampai detik ini masih tetap bertahan. Dan insya Allah kita nanti akan bertemu kembali di Senin pekan depan, tentunya dengan topik-topik yang pasti sangat menarik untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semuanya dan selamat beristirahat untuk malam ini.
Salam sehat dan bahagia untuk kita. Selamat malam. Kalbimizden dünyaya bedelini gidelim, yine tarih yazalım. Mahmur senin